Mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash ya, kira-kira bakalan didatangi oleh desa lapangannya atau tidak? Setidaknya ini adalah beberapa kumpulan ataupun yang saya rangkum dari teman-teman yang curhat ya, yang mengalami gagal bayar di aplikasi EasyCash yang mungkin bisa menambah informasi buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa kira-kira ketika mengalami gagal bayar di aplikasi EasyCash, apakah baik penagihannya atau seperti apa ya. Oke, jadi untuk aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi yang lumayan lama juga ya bertahan dan resmi OJK sudah di-download 10 juta pengguna mendapatkan rating 4,5. Jadi di sini yang gagal bayar di aplikasi EasyCash tuh banyak banget teman-teman ya. Yang curhat itu ada yang 7 juta, ada yang 9 juta, ada yang 8 juta dan yang lain-lainnya. Nah, ada yang 1 bulan, 2 bulan tidak didatangi ya, lebih ke penagihan DC lewat telepon aja. Nah, biasanya ketika, apalagi ya kalau misalnya kita respon di telepon, kita belum punya uang untuk membayar, biasanya mereka tidak akan menurunkan DC karena kan kita merespon dengan baik, jawabannya juga mereka tahu kita belum punya uang untuk membayar. Yang pasti setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung dari jumlah nominalnya besar banget ya. Intinya kalau di bawah 1 juta 2 juta biasanya jarang didatangi ya. Yang nominal 9 juta aja itu belum tentu didatangi, termasuk orang-orang yang curhat ke saya. Nah, karena mereka juga DC-nya ini terbatas teman-teman ya, sehingga lebih mengutamakan penagihan lewat email, WA ataupun juga telepon saja. Tapi kebanyakan yang mengatakan jika aplikasi EasyCash ini dalam segi penagihannya itu ramah teman-teman ya, karena itulah mengapa aplikasi EasyCash ini salah satu aplikasi yang masih bertahan resmi OJK di 10 juta pengguna ya. Biasanya kalau aplikasi yang penagihannya jelek, biasanya mereka itu suka gonta-ganti nama aplikasi teman-teman ya. Nah, ini termasuk EasyCash salah satu aplikasi yang bertahan dengan nama EasyCash itu sendiri hingga sekarang. Artinya ini aplikasi lumayan cukup bagus ya. Dalam segi penagihan tidak terlalu menekan ya, seperti itu. Namun tentunya setiap orang berbeda-beda ya, tergantung dari respon mereka. Nah, buat teman-teman yang mungkin gagal bayar di aplikasi EasyCash yang pengalamannya berbeda seperti apa, silakan aja tulis di kolom komentar. Apakah kalian didatangi oleh desa lapangan? Buat yang didatangi kira-kira kalian nominalnya berapa ya? Berada di daerah mana? Tulis aja di kolom komentar, setidaknya informasi tersebut juga bisa menambah informasi buat teman-teman yang lainnya yang saling berbagi pengalaman ketika mengalami gagal bayar di aplikasi EasyCash ini. Yang pasti intinya ketika kalian gagal bayar, gak usah panik, jangan sampai gali lubang tutup lubang ya. Jangan nyewa yang namanya joki buat hapus data karena itu kebanyakan penipuan, akan menambah masalah baru ya. Kalau sudah nggak ada uang, lebih baik stop, gak usah gali lubang tutup lubang teman-teman ya, seperti itu. Gak usah panik karena banyak juga orang-orang yang galbay, bukan kalian aja.